Kalau kita kembali kepada makna apa itu salat, as-salatu lughatan ad-du'a. Dengarkan baik-baik. Salat itu menurut peribahasa apa artinya? Doa, yaitu melantunkan doa atau permohonan. Itu menurut bahasa, menurut makna umum. Makanya kalau kita membaca salawat, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli, salli ini dari kata salat. Apa artinya? Ya Allah, aku memohon kepada engkau salli, limpahkan rahmat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad. Berarti mana salawat kita bukan arti kata salat yang kita lakukan, tapi di situ dengan makna umum atau makna bahasa bahwa kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, mengharap kepada Allah untuk Allah limpahkan rahmat selalu kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita kembali kepada syara'an, yaitu menurut syariat ini penting bahwa sholat af'alun wa aqwal. Ingat, sholat ini af'al, suatu gerakan, wa aqwalun, suatu ucapan. Ingat, di dalam sholat ada gerakan apa tidak? Di dalam sholat Anda ruku, di dalam sholat Anda sujud, lalu Anda melakukan i'tidal, lalu Anda melakukan julus baina sajdatain, duduk antara dua sujud, lalu Anda bersujud, lalu Anda bertahiyat, lalu Anda menggerakkan muka ke kanan dan ke kiri, yaitu mengucapkan salam kanan dan salam kiri. Itu gerakan apa bukan? Itu gerakan. Maka apapun bentuk sholatnya, kalau tidak ada gerakan berarti itu bukan sholat, itu namanya tomat. Paham apa tidak? Beb, emang ada sholat tanpa gerakan? Agululakum contoh. Kita berada di negeri Indonesia yang kita cintai, dengan berbagai macam kepahaman, dengan berbagai macam aliran, dan ada di salah satu wilayah bahkan sudah mulai tersebar aliran yang dinamakan eling. Ini aliran eling, ini tersebar bukan hanya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, mungkin di Jawa Barat sudah banyak orang-orang yang sudah mengidap penyakit aliran eling. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan sholat hanya sekedar duduk sila, lalu menundukkan kepala, lalu ingat Allah Dzul Jalali wal Ikram. Bagi mereka sudah melaksanakan sholat. Bego apa bahlul? Bego apa bahlul? Dibilang bego kagak, dibilang bahlu kagak, yang pantas goblok. Benar apa tidak? Toh di dalam syariat ingat, yang namanya sholat af'al, wajib ada gerakan. Kalau sholat Anda tidak ada gerakan, ingat, berarti itu bukan sholat. Beb, sholatul jenazah nggak ada gerakan. Tak kala Anda takbir bergerak apa tidak? Tak kala Anda melaksanakan salam kanan dan kiri bergerak apa tidak? Tidak ada sholat yang tidak ada gerakannya. Jikalau Anda sakit, sholatlah duduk. Jikalau Anda tidak bisa duduk, sholatlah rebaan. Jikalau Anda tidak bisa rebaan, maka sholatlah dengan kepala Anda diangkat sedikit menghadap kiblat. Bib, semuanya sudah tidak fungsi, cuma hati doang yang fungsi. Sholatlah dengan mata Anda. Mata sudah buta, badan sudah setruk, nggak ada alasan ninggalin sholat. Sholatlah dengan hati Anda, karena sholat, ingat, silatun baina abd bi rabbih, ikatan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Siapa yang berani meninggalkan sholat, berarti dia sudah coba-coba untuk memutuskan ikatan dengan Allah Dzul Jalali wal Ikram. Siapa yang mencabut ikatan atau siapa yang merobek ikatannya dengan Allah Dzul Jalali wal Ikram, lalu siapa yang akan memelihara kita? Siapa yang akan kuat memelihara kita? Siapa yang memelihara jantung kita? Siapa yang menggerakkan darah kita yang ada di tubuh kita?
Siapa yang merawat urat yang jumlahnya ribuan urat yang ada di tubuh kita, siapa yang memanjangkan rambut lalu dipotong lagi, dipanjangkan lagi supaya Anda tidak seperti tuyul dan bayul, kalau bukan Allah siapa? Ada manusia tukang cukur cuma bisa motong sama mermak, sampo yang ada cuma bisa ngebersihin, tapi urusan tumbuh menumbuh rambut tersebut kalau bukan kekuasaan Allah, rawatan Allah, lalu siapa lagi? Kalau Anda sudah berani memutuskan tali ikatan Anda dengan Tuhan Anda, agululakum, saya sampaikan, lalu kepada siapa Anda akan bersandar, kepada siapa kita akan meminta tolong, sedangkan setiap hari minimal kau ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menghamba dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Gimana, mau getol nggak sholatnya? Mau getol nggak sholatnya? Mau getol nggak? Lu gara-gara untung 100 juta lu tinggalin sholat duhur, bego lu. Kan kebanyakan dari kita begitu. Udah wudhu nih, dapat WA bahwa ada keuntungan Anda dapat 20 juta, terbirit dulu para hadirin, cari 20 juta sholat urusan ke 1000, kan itu kita para hadirin ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.